Pagi. Chen. Pagi jangan pergi. Chen jangan pergi. Kak jangan pergi. Kamu jatuh ya? Bangun, kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Kamu gila kejar mobil. Paman Xiaoliu, bisa bawa aku pergi dari sini. Aku tidak mau ayahku melihatku seperti ini. Oke, aku tahu harus bagaimana. Jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Udah jangan nangis. Xiaoli bilang, bawa aku ke Youth International, Blok B, 1701. Itu yang di Jalan Fanghua. Ah, Masa mudaku. Semua sumpah panas kita. Keyakinan yang selalu kujaga. Pada saat perpisahan. Terbawa oleh mobilnya yang menderu. Saat itu, semua lampu di dunia padam. Aku kehilangan semua indera dan perasaan. Aku tidak punya arah. Tidak ada petunjuk. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Aku tertinggal di ruang kosong. Itu wadah kosong. Tunggu saja di tempat. Menunggu kering. Hancur. Tapi tidak ada lagi debuku untuk menyelamatkanku. minum pelan-pelan. Pembohong. Oke. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang aku mau ke Youth International Blok B. Ini Youth International. Aku masih banyak yang mau bilang. Aku harus ke Youth International. Aku harus bicara dengannya. Maya, kita juga bohong putih kan? Percayalah padaku. Sebaiknya kamu tidak mendatanginya sekarang. Aku butuh minuman lagi. Minum lebih banyak. Aku akan membuatkanmu yang non-alkohol. Tidak mungkin. Pakai alkohol. Banyak alkohol. Aku bisa minum.
Tolong Paman Yang Lin. Ayo. Ayo lagi. Oke, terima kasih. Apakah itu saja untuk hari ini? Paman Li? Kita di mana sekarang? Selamat datang di klub bertarungku. Klub bertarungmu. Apakah ini klub bertarungmu? Kenapa tidak bisa milikku? Ya Tuhan, aku tidak tahu. Secara tepatnya, tempat ini dibuka oleh Paman Li. Tapi bukan hanya tempat ini. Ini adalah kompleks olahraga di luar. Bola basket, sepak bola, bola voli berkuda, golf. Semua olahraga yang tidak bisa kamu bayangkan. Semua ada di sana. Ngomong-ngomong, ada hotel lain. Dia minum Siniwa ini. Oke. Kamu sudah mengenalnya begitu lama. Tidakkah kamu tahu wanita ini berubah segera setelah selesai minum? Masalahnya adalah aku belum pernah minum bersamanya. Hei, apa? Sejak kecil aku paling benci orang menyentuh kepalaku. Aku sudah besar. Aku benci ketika orang berkeringat begitu banyak. Hah? Kamu biasanya berlatih memukul di tempat ini. Ah! Jangan terlalu berani. Kami berdua menyelamatkanmu tadi. Jangan sebutkan itu padaku tadi. Tadi, aku baru saja memberitahu ayahku. Aku sedang manis dengan Xiazhe sekarang. Mau aku bilang, kamu nggak perlu banget buat cowok kayak gitu. Sedih banget. Mubazir aja hidupnya. Kamu tahu nggak hidup itu apa? Pas aku di panti asuhan. Karena aku kurus. Mereka suka ngebully aku. Setiap kali kamu ngebully aku, selalu ada ular kecil yang melindungi aku. Dia terus-terusan berkelahi buat aku. Dia dipukuli sampai biru-biru. Dia nggak ngomong apa-apa. Waktu kecil atau gimana? Aku nggak suka daging berlemak. Setiap kali makan, aku muntahin lemaknya. Lalu aku taruh di telapak tangan. Suo langsung lari kalau lihat. Lalu ambil dagingnya dari tanganku. Terus dia masukin ke kantongnya. Dia tumbuh besar dengan kantong yang selalu berminyak. Aku terus-terusan ngejek dia karena ini. Dia sama sekali nggak kesal. Setiap kali dia lihat aku, dia cuma ketawa-ketawa. Dan kamu tahu nggak, dia kayak pahlawan. Hari itu hujan deras. Hujan deras banget. Pulang sekolah, sepatu aku basah semua. Chen Ze yang kasih aku sepatunya buat dipakai. Aku cuma punya sepatu. Bohong-bohong. Aku mau liburan ke Prosperous International. Jam-jam. Ini bukan transit yang sibuk. Jam, jangan ganggu aku. Siapa yang ganggu aku? Jangan halangin aku buat melepaskan. Kalian simio lepaskan. Ah. Ayo. Tantang aku. Aku nggak percaya kamu bisa mukul aku. Aku sayang kamu. Aku nggak bisa putus sama kamu. Xiazhe. Di mana kamu? Xiao Chen Ze berbeda denganku. Dia tidak pernah bertemu ayah yang membawanya pulang. Tapi semua tentangnya dari kecil hingga dewasa. Semuanya. Dia melakukan semuanya sendiri.
Hampir mati. Kami putus hari ini. Aku tidak tahu kenapa. Aku benar-benar tidak tahu kenapa. Dia putus denganku. Tutup matamu, aku tutup mataku. Yang kupikirkan adalah kebaikannya padaku. Aku tidak bisa putus dengannya. Bangun. Paman Li? Aku di rumahmu. Ini hotel. Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Aku tidak bisa membangunkanmu apapun yang kulakukan. Aku tidak punya pilihan selain membawamu ke sini. Tapi jangan khawatir. Aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Oh, Kamu lapar? Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan menunggumu di bawah. oke. Ah, pembohong. Pembohong. Ini sama sekali tidak dipaksa oleh Overlord International. Ah, sekali lagi. Aku tidak bisa putus denganmu. Nona Lin ke sini. Nona silakan duduk. Terima kasih. Lapar makan. Paman Li? Maaf. Tadi malam karena tadi malam adalah kamu tahu. Plus aku minum banyak alkohol. Jadi aku tidak mengontrol emosiku dengan baik. Yang terpenting adalah kamu tidak mengontrol perilakumu. Ya kamu dan teman baikmu Ouyang. Menyebabkan banyak masalah. Aku tahu. Aku benar-benar tidak bermaksud. Aku juga merasa malu. Aku tidak akan melakukannya lagi.
Bagaimana rasanya? Enak. Ini lezat. Xiaoli. Aku punya standar tinggi untuk kue. Kuenya benar-benar enak. Makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan lezat. Ngomong-ngomong Paman Xiaoli. Aku masih ingin bertanya padamu. Jangan beritahu ayahku apa yang terjadi tadi malam. Karena dia punya tekanan darah tinggi. Aku tidak ingin dia khawatir tentangku. Oke. Apa kamu berpikir? Tidak pulang tadi malam. Dan ayahmu tidak mengirimkan pesan teks padamu. Aku tidak meneleponmu sekalipun. Bagaimana kamu tahu? Karena aku menelepon ayahmu tadi malam. Apa yang kamu katakan padanya? Aku bilang kamu mabuk. Mabuk. Benar atau tidak? Palsu. Kobayashi bilang, cobalah untuk tidak bercanda seperti ini lagi. Jangan khawatir, aku akan beritahu ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen Zhe ke klub kami. Terlambat untuk meninggalkanmu di sini. Tapi biarkan aku menjelaskan ini. Bisakah kamu berbagi kamar dengan Chen Zhe? Paman Xiao, kamu benar-benar perhatian. Terima kasih. Sama-sama. Tidak peduli seberapa tidak nyaman kamu harus makan dengan baik. Kondisimu tidak baik untuk kesehatanmu. Rapikan suasana hatimu, makan dengan baik. Aku akan membawa menemui Chen Cheng sebentar lagi. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan langsung padanya. Paman Liu, hotel tadi adalah milikmu. Benar. Maka semuanya di sana adalah milikmu. Tepat sekali. Dan lapangan golf yang kita lewati tadi. Bukankah klub berkuda itu juga milikmu? Siap. Ini semua milikku. Gak heran aku bisa benar. Cocok apa? Hai. Sebelumnya, aku lihat toko lamamu selalu aneh. Aku masih penasaran kenapa tokonya begitu tua. Layanan di dalam, ada juga fasilitas pendukung, semuanya bintang 5. Aku khawatir sama kamu. Makananmu sangat murah. Gimana caranya aku bisa dapat uangnya kembali? Hei. Kali ini aku ngerti. Tapi ini juga aneh. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu mau tahu? Oke. Toko lama keluarga Li didirikan sendiri oleh kakekku. Toko yang dimulai dari nol. Waktu aku mulai usaha, kakekku bilang, dia sedang mengalami masa sulit. Semuanya tentang teman-teman di sekitarmu. Dan tetangga saling membantu. Bisnis perlahan mulai. Lalu bisnisnya semakin besar.
Perkembangan terus-menerus. Kami telah menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek mengajarkan kami. Berapapun uang yang kamu hasilkan, jangan lupa akarmu. Kami ingin mengembalikan uang yang kami hasilkan ke masyarakat, untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kami. Jadi, toko lama yang kamu lihat jauh dari rumah, adalah standar bintang 5. Konsumsi yang paling ramah masyarakat, ngerti? Ya ampun, kasih jempol buat kakekmu. Paman Kobayashi. Maaf sudah menunggu. Ini kopi yang kubeli untukmu. Aku juga punya bagian. Oke, Terima kasih. Oh, masuklah. Kena. Pak Bao, kamu mencari aku. Aichiyo, aku dengar departemen kecantikan perusahaan kita sudah 2 tahun ini. Penjualan di kota tingkat 2 tidak terlalu memuaskan. Ah, benar juga, begitu ya, pulang dan rapikan? Kamu sudah di departemen kecantikan hampir 2 tahun. Toko rantai di kota tingkat 2. Riset pasar dan rencana pencegahan untuk penutupan toko rantai. Berikan satu. Berikan ke sini ya. Aku akan segera pergi. Hei, tunggu. Ada lagi yang kamu mau? Tunggu sebentar, aku menghentikannya. Hei, mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak relevan. Duduk. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak. Dan aku? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya bertanya. Oh, aku hanya penasaran. Lihat hubungan 20 tahunmu dengan Lin Mei-yau. Dia sangat mencintaimu. Dan menurut deskripsinya, kamu juga sangat mencintainya. Guncangan besar. Mengapa tiba-tiba tidak ada tanda-tanda? Apakah kalian akan putus? Mr. Oh, ini. Aku takut ini masalah emosional pribadiku. Tidak layak disebut di depanmu. Selingkuh. Mau aku katakan? Sebenarnya aku pikir Lin Mei-ya adalah seseorang. Sebenarnya tidak jelek. Dia baik. Kepribadian. Tidak banyak kekurangan. Kecuali sedikit dua. Hahaha. Tapi apa yang aku pikir? Ini bukan hal yang menyakitkan. Ah, hanya lebih miskin. Mungkinkah kamu jatuh cinta pada wanita kaya? Tidak mungkin kamu. Kamu tidak seperti itu. Mr. Mo, bagaimana kamu tahu bahwa aku putus dengan Lin Mei-ya? Kamu bisa tanya Lin Mei-ya. Tahu nggak? Tapi aku nggak yakin dia ingat. Jangan bahas yang lain-lain dulu. Aku rasa cara kamu putusin. Aku nggak suka banget. Bikin kesel aja. Cowok itu dorong cewek sampai jatuh. Jalan sendiri aja. Nggak ganteng banget. Ah, kamu bener sih. Makasih udah peduli. Kamu jangan gini. Aku nggak peduli sama kamu. Aku ganggu kamu. Jadi kamu nggak usah bilang makasih. Kenapa kamu nggak pergi aja?
Makasih ya Om Oguri. Kamu punya nomor HP dan WeChat aku. Kalau ada apa-apa kamu bisa hubungi aku kapan aja. Aku bisa bantu kamu selesain beberapa masalah. Oke. Makasih. Sama-sama. Aku beliin kopi favorit kamu. Aku nelpon kamu semalam terus kamu matiin. Walaupun kamu nyalain hari ini. Tapi kamu nggak angkat telepon aku. Kirim WeChat. Kamu nggak balas. Aku cuma bisa datang ke kamu. Tapi jangan khawatir. Aku nggak maksud ganggu kamu. Aku nggak berniat masuk ke kantor kamu. Aku nggak mau teman kantor kamu lihat aku. Aku mau sembunyi di tempat. Nunggu kamu di tempat yang orang lain nggak bisa lihat. Apa aku nggak jelasin cukup jelas kemarin? Oh gitu. Dulu salah aku. Aku nggak kasih kamu cukup ruang. Tapi aku bisa jamin. Aku bisa ubah ini semua. Bisa kasih aku kesempatan lagi. Aku janji nggak akan kayak dulu lagi. Apa yang terjadi semalam? Gimana Ouyang bisa tahu? Nanya kamu sesuatu. Gimana Ouyang bisa tahu? Aku jatuh saat mengejar mobilmu tadi malam. Ouyang dan Xiaoli. Paman mereka datang untuk membantuku. Aku tidak dalam kondisi baik saat itu. Aku tidak ingin ayahku melihatku. Biarkan saja mereka membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku kepadamu. Tapi mereka membawaku ke pos pertarungan. Urusan kita adalah urusan kita. Tidak bisakah kita menyelesaikannya sendiri? Mengapa kamu memberitahu Ouyang tentang kita? Siapa Ouyang? Dia bosku. Aku ingin bekerja untuknya. Kamu terlihat seperti ini. Kamu pergi dan katakan ini padanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kamu rencanakan? Sungguh? Aku tidak ingin tahu apa yang kamu bicarakan di antara kalian. Aku tidak ingin bersama dengan wanita tak berotak sepertimu.
Hei hei hei. Kamu seharusnya tidak minum ini saat sedih. Minum kopi berlebihan bisa membuat otak menjadi terlalu bersemangat. Aliran darah meningkat. Suplai darah ke jantung meningkat. Beban jantung bertambah. Jika terjadi aritmia, kasus serius bisa langsung menyebabkan kematian. Kakak kamu tidak ingin membunuhku kan? Aku ingin bicara denganmu. Oke. Tas kecil. Dia ada sesuatu untuk memberitahuku sekarang. Tidak nyaman kamu mengerti? Ah, oke. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Pertama-tama. Aku ingin berterima kasih telah membantuku kemarin. Sebenarnya hari ini aku ingin minta maaf padamu. Mengganggumu setelah minum tadi malam. Ah, mengapa kamu ingin membawaku? Katakan pada Yingseng apa yang kukatakan padamu selama ini. Mengapa kamu menghitung Luo Yingseng? Itu salahku karena putus dengannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak melakukan hal dengan baik. Tidak ada ukuran. Apa yang kamu pikir dia lakukan? Aku. Tadi malam aku mabuk. Aku nggak ngerti apa yang aku omongin. Jangan hentikan aku. Bilang aku mampu. Aku mau minta maaf sama dia. Tapi dia bilang gini, dia nggak mau sama cewek yang nggak punya otak. Bilang aku emang nggak punya otak. Kenapa aku harus naruh diri aku? Ngomongin dia ke kamu. Ya Tuhan. Dunia ini, kok ada orang sebodoh aku ya? Kamu itu bosnya dia. Aku ngomongin dia nggak enak di depan kamu. Terus kamu pasti bilang dia, kamu kecuali dia. Dia nunjuk. Dia masih nggak ngerti apa-apa. Hei, Li Mingya. Kamu ini cewek, aku rasa nggak punya otak. Kamu juga nggak punya hati. Nggak punya visi. Kelainan saraf. Kekurangan oksigen di otak. Kamu benar-benar nggak berguna. Apa yang kamu bilang itu spesial. Aku benar-benar nggak berguna. Aku benar-benar nggak berguna. Aku benar-benar hancur di hati. Aku mohon. Jangan pikir aku benci obsesi. Dia itu karyawan yang hebat. Dia kerja keras setiap hari. Lembur setiap hari. Dia nggak pernah ngeluh. Jangan marah sama dia karena aku. Ini semua salah aku. Aku bodoh. Aku nggak punya hati. Otak aku masih ada benangnya. Tapi urusan aku ya urusan aku. Aku cuma berharap ini nggak ngaruhin kerja dia karena aku. Aku nggak mau kamu salah paham. Dia itu pekerja yang benar-benar baik. Kenapa kamu nggak tenang aja? Tenang, oke. Ayo diam sebentar, oke. Kenapa kamu nggak duduk di sini? Tenang aja, oke. Tahan-tahan emosimu. Apakah titik kontrolnya baik? Semuanya bisa diselesaikan. Oke, maaf. Maaf mengganggumu. Hilang. Halo ibu.
Saya mengerti. Oke, saya mengerti. Mengapa calon kakak iparku mencari saya? Saya dengar kamu meminta departemen penjualan untuk mendapatkan laporan hari ini. Oke. Lihat baik-baik. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa malam ini. Saya bilang bisakah kamu diam? Apa masalahnya apa yang kamu katakan? Oh oke. Jangan bicarakan itu. Apakah ada yang salah dengan saya? Saya tidak bisa datang melihatmu, jika saya baik-baik saja. Hei, tidak ada apa-apa. Kirim Lin Meya, untuk menemukan pacarnya. Lalu saya mampir untuk mengunjungi COMU. Oke? Nenek moyang ini, dikirimkan kepadaku olehmu. Benar-benar bakat. Kamu tahu apa? Hei, mengapa kamu tidak mengirimnya langsung ke Phoenix International? Pergi K. Block P. Mengapa kamu tidak mengirimnya? Orang yang kamu pekerjakan. Hei. Benarkah? Serius? Apakah kamu akan berkencan dengan adikku malam ini? Periode pertunangan kamu tahu? Saya mengerti kakak ipar, semoga berhasil. Terima kasih kakak ipar. Hahaha. Ayo. Hahaha. Oke. Kak Hou. Akan ada banyak area kerjasama antara kita berdua di masa depan. Tapi saya pikir kolaborasi yang paling sempurna. Apakah pernikahan kedua anak ini? Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Ya, hahaha. Benar. Saya sudah menemukan seseorang untuk menghitung tanggal pernikahan kedua anak saya. Tanggal 8 Oktober. Hari yang baik dengan banyak anak dan banyak berkah. Baik, berapa bulan lagi menuju pernikahan? Cukup waktu. Ayo minum lagi. Ayo hahaha. Ayo Xiao Lidong. Oke. Ide bagus. Ibu dan ayah. Paman. Bibi. Izinkan saya mengatakan beberapa kata. Tentang pernikahan saya dengan Ori. Sepanjang waktu, kami berdua sebagai pihak, tidak pernah mengungkapkan ide kami secara terbuka. Saya yakin kedua orang tua bisa melihat itu. Antara saya dan Ori, tidak ada banyak ekspresi emosi antara pria dan wanita. Dan saya selalu menganggap Ori sebagai saudara perempuan saya. Saya percaya bahwa Ori selalu memperlakukan saya sebagai kakak yang baik untuknya. Untuk pernikahan tanpa cinta ini, keluarga kami, bisakah hal seperti itu dicegah dengan baik? Lagi pula ini, era baru, dan masyarakat baru. Bahkan jika saya tidak menikah dengan Ori, saya percaya keluarga kami masih bisa bersahabat. Diam-diam bekerja sama, untuk menjadi keluarga. Saya tidak tahu orang tua, Paman Bibi, dan Ori. Apakah Anda setuju dengan saya? Hahaha. Lidong, apa yang kamu katakan? Saya bisa mengerti. Tapi saya pikir cinta adalah hal seperti itu. Kadang-kadang bisa berkembang. Bagaimana menurutmu? Cinta adalah hal seperti itu. Itu bisa bebas. Beberapa orang tidak pernah memiliki cinta bahkan jika mereka bersama seumur hidup. Tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan jika Anda mengorbankan cinta Anda, apa yang perlu disesali? Ulah, apa yang kamu bicarakan? Kamu. Om Tante. Kamu si harus tahu betul. Aku bukan anak kandung ayahku. Jadi aku menikah untuk keuntungan atau cinta. Tidak masalah baginya sama sekali. Apakah ada orang yang aku cintai? Apakah ada kehidupan yang ingin aku jalani? Bahkan kurang penting. Tidak ada yang akan peduli. Kamu makan pelan-pelan.
Selamat pagi orang tua. Pagi ayo-ayo. Wakakap untuk dilahirkan. Hahaha. Oh benar. Kamu bicara dengan keluarga OU tentang pertunangan. Bagaimana pembicaraannya? Apakah berjalan lancar? Apakah tanggalnya sudah ditentukan? Oh, ayah. Jangan sebutkan itu. Apakah kamu mengatakan bahwa orang ini selalu baik-baik saja? Tapi ketika sampai pada periode pertunangan, seperti membunuhnya. Bahkan sejarah emosional orang tuanya yang tidak jelas. Semuanya dikatakan, membuatnya canggung di meja makan. Aku tidak mendengarnya. Itu hanya rusak. Apakah itu runtuh? Hei, bagaimana bisa runtuh? Untuk keluarga kita, apa yang akan rusak? Kami sangat luar biasa, di mana bukan para gadis yang berburu mengejarnya. Aku masih tidak bisa mendengarnya. Bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Ah, apakah kamu tidak tahu bahwa ayah kita memiliki telinga belakang? Dia tidak bisa mendengarmu. Hanya saja kamu selalu begitu bodoh. Aku tidak bisa mendengarmu. Ayah, maksudku Dongdong tidak menyukainya. Oh sayang. Dongdong, aku menyalahkanmu. Matamu tinggi. Tidak menyukai orang. Dongdong. Katakan pada kakek. Apa yang kamu suka? Kamu ingin tahu? Ah, aku tidak akan memberitahumu. Hahaha, hei ayah. Biarkan dia membuat keputusannya sendiri. Kami sudah tua. Biarkan saja mereka. Ayah biarkan mereka. Ah kakek sayang. Kamu. Tenangkan hatimu. Cucu tertuamu ini hebat. Jangan takut tidak dapat pacar. Pulanglah, aku pasti akan menemukan gadis terhebat di dunia. Bawa pulang, jadi cucu menantumu. Bisa lihat. Aku bisa mendengarnya saat dia keras. Kamu tahu siapa yang kembali? Siapa yang kembali kakek? Tentu saja aku. Siapa yang turun? Dangdang kejutan. Wah, itu menyilaukan mataku. Putri kita kembali. Harusnya kamu di Jepang. Kapan kamu kembali? Kemarin malam, kamu tidur saat aku kembali. Jadi, aku harus menunggu sampai pagi ini untuk debut. Oke, cocoklah. Kamu tidak merindukan sarapan kami. Oh, aku sengsara. Seluruh Tokyo, hanya ada satu restoran Cina yang rasanya lumayan. Hampir busuk olehku. Sungguh aku tidak melihatmu kurus juga. Benci. Kudengar pernikahanmu dengan kakak Oye gagal. Benci pot mana yang tidak bisa dibuka dan pot mana yang tidak bisa diangkat. Itu disebut gagal. Di kamusku, itu bahkan tidak pernah dimulai. Tidak apa-apa orang tua dan kakek. Tidak masalah jika pernikahan kakak dan kakak Ori gagal. Tapi ada juga pernikahanku dengan Ouyang. Selama dua keluarga kita menikah. Jangan khawatir, saya tidak masalah menikahi Ouyang sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Tidak dengar. Maka kamu tidak punya pendapat. Kak, mereka tidak punya pendapat. Mulai hari ini, Ouyang resmi menjadi tunangan saya. Misi mulia pernikahan kita. Serahkan saja padaku. Wei kita. Tidak ada kelebihan lain. Lahir percaya diri. UPS sekarang hari baik Ouyang tiba. Tentu saja saya makan. Apakah kakak yang mentraktir makan atau saya yang mentraktir? Apakah saya lebih tepat waktu daripada kamu? Macet di jalan. Bagaimana hasilnya? Apakah pembelian baru cukup megah? Kamu terlihat baik. Selalu begitu. Hi Air Brothers. Cenderung padamu hehe. Pamanli. Hei, ini dia. Halo Ouyang. Tamu sudah datang. Sapa dulu. Saya lihat Paman Li. Ouyang, silakan duduk. Oh wow. Cukup besar. Semua spesialisasi kita. Bagaimana dengan udang karang? Ayah saya sedang menggoreng. Saya bicarakan dalam perjalanan ke sini. Udang karang, tidak ada habisnya. Biar saya beritahu sesuatu. Saya janji tidak akan mengecewakanmu. Kamu bilang duduk di sini. Udang karang pedas. Hahaha, terima kasih atas kerja kerasnya, Paman Lin. Terima kasih atas kerja kerasnya Paman Lin. Ini dulu. Hei, saya kenal Pak Ou. Saya khawatir kita akan menghabiskan uang. Saya hanya memilih warung kecil kita untuk makan. Haha.
Tapi sebagai ayah Lin Meya. Hei. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Ou dan Tuan Jiang di dalam hati saya. Panggil aku Xiao Jiang. Kamu duduk. Duduk. Ini. Di dalam hatiku. Berterima kasih kepada Tuan Ou dan Xiao Jiang. Raisenia Tak Terran Capkin. Hei, benar-benar. Datang makan apapun yang kamu mau di masa depan. Saya pasti tidak akan memungut biaya. Haha, apa yang ingin kamu makan? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ya. Saya tidak bisa memasak hidangan kelas atas ini. Hei, aku masih jago dalam segala hal. Paman kamu terlalu baik. Hahaha, ops. Oke ayah, berhenti bicara. Mengapa aku tidak melihatnya? Sejak kapan kamu jadi banyak bicara? Ayo. Terima kasih Paman Lin. Haha. Juga kering. Selamat datang kembali ke rumah kami. Paman, kenapa kamu melakukan semuanya? Kalian semua kering, haha. Ayah, hari ini kamu harus berhenti minum. Hanya minum yang satu ini. Oke, hei. Lalu aku tidak akan mengganggu kalian. Kalian anak muda, makanlah. Saya akan menggoreng 2 hidangan lagi untuk kalian. Xiao Yang, bagaimana kabarmu? Kamu tidak perlu begitu sopan. Oke, kamu bilang tidak perlu banyak hidangan. Halo Xiao Yang, halo. Mengerti. Oops, Fire. Kuberdahu kamu. Makan sekarang. Selain lobster, ayahku juga pandai menggoreng kerang. Datang ke Paman Liu. Makan lobster. Kamu harus makan dengan tanganmu. Tidak bisa pakai sumpit yahem. Hei, tunggu dulu, bisa nggak kamu biarkan aku makan dulu? Cerita sesuatu tentang dirimu. Cuma mulutmu yang rakus. Nanti kamu juga ada yang bisa dimakan. Ada apa? Sebagai paman Kobayashinya Meya. Meya mengalami kejadian besar kali ini dan diculik. Aku sama sekali tidak tahu. Aku merasa bertanggung jawab. Ini membuatku merasa tidak enak. Jadi aku ingin berterima kasih kepada Meya. Datang membantu di saat kritis seperti ini. Membantu Miang. Aku angkat gelas ini untukmu. Apa maksud Aiden? Apa ini tidak masuk akal? Terima kasih sudah melupakan. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bukankah pamannya Lin hari ini sangat sopan? Ardennes. Terserah kamu untuk menghormatiku. Hari ini aku minum lebih banyak. Terima kasih. Jia Yunlong kamu makan. Ouyang kamu juga. Baunya enak sekali. Oke, terima kasih. Bagaimana? Enak nggak rasanya? Bre. Aku tidak memberitahunya. Rapat rutin Senin untuk menjalankan pekerjaan ini. Aku belum cukup makan jadi masih berlari ke sini untuk makan. Sangat bau. Ouyang, kenapa kamu jongkok di sana? Apakah kamu menghindariku? Tali sepatuku lepas. Aku mengikat tali sepatuku. Bro, kalian berdua bisa bekerja sama untuk menipuku. Kalau aku tidak cukup pintar untuk mengetahui kalian di sini. Hei, bukankah kamu cewek yang memarahiku di depan lift? Ouyang, apakah kalian saling kenal? Maka dia harus mengembalikan bajumu. Kenapa kamu menipuku hari ini? Hei, semuanya salah paham. Bagaimana dengan udang karang? Kenapa kalian berdua makan malam dengannya? Ini. Di dalam ini, mungkin ada kesalahpahaman? Izinkan saya memperkenalkan via secara resmi. Ini adalah adik perempuan saya sendiri, Lin Weiwei Lin Meya. Warung makan ini milik keluarga mereka. Tetangga baik kami selama bertahun-tahun. Lin Meya, kamu adalah Lin Meya. Apakah kamu pacar Pak Ou? Kamu masih memegang baju Pak Ou kami. Lalu kenapa baju Ou yang ada di tanganmu? Dia meminjamkannya padaku. Kamu tidak bermaksud mengatakan. Apakah kamu benar-benar pacar Ouyang? Si Zhou yang saya tahu. Mata Ouyang tidak pernah semurah itu. Terlalu mahal. Jika kamu benar-benar tunangan Ouyang, maka menurutku visi Ouyang tidak terlalu maju. Kamu dan Lin Meya sudah bukan kekasih lagi. Dia lajang. Saya juga lajang. Saya berhak mengejar gadis lajang yang saya suka. Bisakah kamu menanganinya? Saya mengerti. Sekarang semuanya cocok. Ouyang, apakah si jalang ini menendang pacarnya? Kemudian tanpa malu-malu menggoda kamu. Vivi, selera kamu benar-benar berubah. Steak foie gras yang enak, jangan datang ke sini untuk memakannya. Barang warung yang tidak populer. Bagaimana kamu bisa jatuh sejauh ini? Dengan barang bekas seperti ini. Bercampur bersama. Vivi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Weiwei, benar? Katakan kamu adalah adik perempuan Paman Li. Saya benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kualitas baik kakakmu. Kenapa saya tidak bisa melihat bayangannya pada kamu? Kamu bilang kamu tunangan Ou yang benar.
Jika ini benar, saya benar-benar merasa kasihan pada Ouyang. Maaf, bisakah kamu mengulanginya? Percaya atau tidak saya akan merobek mulutmu, menghancurkan tokomu. Vivi baik-baik saja, berlebihan kamu. Bagaimana kamu punya uang? Kalau punya uang kamu bisa sombong. Apa ini tidak ada hukum? Aku kasih tahu, kamu tidak cari uang sendiri. Ayahmu yang cari, kakekmu yang cari, kakakmu yang cari. Enggak bersyukur. Kamu malah sok jagoan. Kamu harus bersyukur atas semua yang kamu punya sekarang. Kamu harus punya rasa takut. HM? Kamu dengar apa yang dia bilang? Dia mendidik aku. Apa-apaan sih? Kamu baru keluar udah sok mendidik orang. Hei kalian berdua kepentok pintu ya? Kayak gini nedang pacar sendiri. Terus keluar merayu wanita kaya di mana-mana. Makan bareng? Kalian berdua mikir apa? Ah, enggak ada yang mendidik. Aku yang mendidik kamu. Aku sobek mulut kamu. Ah, 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 ah. Gimana kalau balik ke perusahaan aku, dan aku jadi sekretaris kamu? Manajer Liu. Bagaimana progres proyek di Ludao? Proyek Herudao sedang ditunda sementara. Kenapa begitu? Tahun ini grup ini di Shanghai dan Hangzhou menuntaskan 2 hotel berturut-turut. Operasi modal perusahaan kita sekarang agak ketat. Sepengetahuanku proyek subway ada di Lutou. Akan segera dimulai. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Aku akan cari cara untuk dananya. Jangan malas-malasan. Ikuti terus. Tunda. Kalau punya uang kamu bisa sombong. Apa ini tidak ada hukum? Aku kasih tahu, kamu tidak menghasilkan uangmu sendiri. Ayahmu yang menghasilkannya, kakekmu yang menghasilkannya, kakakmu yang menghasilkannya. Tidak hanya kamu tidak bersyukur, kamu masih aja sok jago. Kamu harus bersyukur atas semua yang kamu miliki sekarang. Kamu harus punya rasa takut. Katakan kamu adalah adiknya Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya sama sekali. Kualitas baik dari kakakmu. Kenapa aku tidak melihat bayangannya padamu? Pergi sana. Ayo pergi. Hei. Hei. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Anak baik. Kamu ngapain? Kamu melanggar hukum tahu. Kamu ngapain? Kenapa kamu di sini lagi? Xiaoya jangan bergerak. Xiaoya kembali ke aku. Ini bukan urusanmu. Ini urusan antara orang dewasa. Kamu dengar aku. Xiaoya kembali.
Jadi anak yang patuh. Kenapa kamu menghancurkan barangku? Jangan bunuh, jangan bunuh. Pergi sana. Ayo, ayo. Lidong ini anakku Lin Mei ya. Oh, kamu Mia Lam. Senang bertemu denganmu. Namaku Lidong. Aku pemilik kecil restoran di seberang. Kalau ada apa-apa bisa sapa aku kapan saja. Terima kasih. Terima kasih Li Dongge. Hei, generasi buruk. Kenapa kamu memanggilnya Li Dongge? Dia adik yang baru aku kenal. Bagaimana kalau ini? Kamu bisa memanggilnya Paman Li. Oke, aku mengerti. Bisakah kamu memanggilku Paman Lin mulai sekarang? Terima kasih Paman Lin. Sama-sama Lin Mei. Kakak. Sampai jumpa. Semoga aku masih bisa menjadi adikmu di kehidupan selanjutnya. Tolong jaga baik-baik orang tua kita. Mohon maafkan aku pada mereka. Vivi, bisakah kamu berhenti tertawa? Ceritakan apa yang terjadi. Kakak. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kamu tidak perlu membujukku. Sudahlah. Biarkan aku mati saja. Apa maksudmu tidak ingin hidup lagi? Vivi, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Jangan menakut-nakutiku, oke? Ada yang ingin dikatakan. Aku sedang dalam perjalanan menemuimu sekarang. Jika ada masalah duduklah, dan mari kita bicara baik-baik. Kakak bisa membantumu menyelesaikan apapun yang terjadi. Apakah kamu mengerti? Halo. Kakak. Aku benar-benar lelah. Aku tidak ingin bicara lagi. Tidak mungkin. Jangan tutup teleponnya. Tetap ditelepon denganku. Apakah kamu mendengarku? Sedikit. Sedikit.
Buka pintunya. Hei, Kenapa kamu baru datang? Bukankah sudah cukup jelas di WeChat yang aku kirimkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku akan bunuh diri? tentu saja aku melihatnya. Jadi kakakku tidak terburu-buru. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu bisa melihatnya. Kamu masih begitu lambat. Wei, apakah kamu akan bunuh diri? Kamu bisa memilih kamar di atas kantorku. Kamu harus memilih satu. Hotel kita adalah yang terjauh dari kota. Untuk bunuh diri butuh waktu untuk sampai ke sini. Masih macet di jalan. Bully aku? Kalian semua membuli aku. Aku akan bunuh diri. Kalian masih punya waktu untuk terjebak macet. Kalian sudah di sini sejak kalian datang. Setiap kata hanya alasan untuk terlambat. Apakah aku masih adikmu? Aku sekarat. Kalian bahkan tidak punya satu kata untuk menghiburku. Tidakkah kalian bertanya mengapa aku bunuh diri? Maka biarkan aku bertanya padamu. Mengapa kau bunuh diri? Lalu aku akan memberitahumu. Kau ingin membalas dendam untukku. Oke. Kau bilang pada kakak. Siapa yang begitu tidak tahu aturan, berani membuli Wei kita. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Siapa itu? Mayalin. Dia membuliku seperti itu. Apakah kau lupa? Ah. Vivi. Hal besar terjadi malam itu. Tidakkah kau cukup malu? Malu karena terlalu memalukan. Wajah hidup Lin Weiweiku. Semua hilang malam itu. Atau di depan Ouyang. Aku kehilanganmu di depan Ouyang. Kakak senior. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk melawan. Sungguh memalukan. Bisakah aku tidak ingin balas dendam? Vivi. Vivi, tenanglah. Dengarkan kakakmu memberitahumu. Lin Meya menuangkan sebotol penuh anggur merah kemarin. Jatuh padamu. Memang ada yang salah. Itu yang dia lakukan salah. Tapi bagaimana denganmu? Di depan begitu banyak orang. Lalu menghinanya. Apakah kau pikir kau melakukan hal yang benar? Kau pikirkanlah. Aku tahu kau suka Ouyang. Tapi Ouyang belum tentu suka padamu. Hal perasaan ini memiliki dua hati. Kamu tidak bisa memaksa. Selain itu Vivi, kamu adalah putri keluarga Li kami. Untuk terlihat cantik, untuk memiliki tubuh yang bagus, masih berpendidikan tinggi. Banyak orang yang mengejarmu. Mengapa kamu suka Ouyang? Dengarkan aku. Ganti yang kamu suka, oke? Ouyang bilang padaku. Dia bilang asalkan aku pergi belajar di Jepang, aku lulus dan kembali, dia akan menikahiku. Dia tidak bisa bicara tanpa bicara. Selain itu kamu tidak hanya membantuku dalam hal ini, kamu juga membantu dirimu sendiri. Dan kamu tahu apa?
Apa maksudmu dengan itu? Kamu adalah anak sulung keluarga Li. Memikul naik turunnya keluarga kami. Sangat penting bagi keluarga kami dan keluarga Ou untuk menikah. Entah aku atau kamu. Jika aku tidak bisa menikahi Ouyang, apakah kamu pikir ayah dan ibu akan mencurahkan energinya? Meletakkannya kembali padamu dan Aurora. Lupakan saja, hentikan. Aku dan Ori kami bisa mengurus urusan kami sendiri. Jangan khawatir tentang ayahmu. Kamu sekarang mengurus kekacauanmu. Urus dulu. Dulu aku hanya punya satu hal, yaitu menikahi Ouyang. Sekarang akhirnya ada satu hal lagi yang lebih penting, yaitu membunuh Lin Meya. Kedua adalah menikahi Ouyang. Jika kamu adalah saudara, kamu membantuku. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak mengakui kamu sebagai saudara. Oh, benarkah? Benarkah? Maka jangan mengakui saudaraku. Aku akan mati untukmu sekarang. Li Weiwei. Meskipun kamu tidak mengakui saudaraku lagi, tapi setiap tahun mulai sekarang, aku akan mengirimimu bunga. Lakukan sendiri. Saya sudah membacanya semua. Kalian semua menggertak saya. Kalian semua menggertak saya.